cek 1 2 3. Aman, Bang. Malah. Oh, nanti. Mau dipegang apa begini? Alhamdulillah hari puasa pertama ini momen yang langka, momen yang nggak terbayangkan. Di hari pertama puasa Alpa bisa ngerasain ulang tahun di Ramadan pertama. Doa-doa Masya Allah, doa-doa teman-teman semuanya kobul, lancar terus pokoknya buat Alpa. Pokoknya luar biasa, nikmat banget pokoknya hari ini. Ada kado spesial nggak sih kok di umur 37? Kado spesialnya itu nggak ada, cuman ada kado spesial dari anak Po Alpa di Cipetong, karena hari pertama dia puasa, ngejalanin puasa pertama dia berhasil. Di umur 7 tahun loh, luar biasa loh. Dari suami tercinta kok? Dari suami tercinta, nggak usah lah ya, nggak usah diomongin dia mah ya, nggak ada romantisnya, cuman luar biasa dia kasih surprise ke Po Alpa, udah bikin treatment yang bikin itu hias-hiasan yang ada di kamar, surprise ya kalau kata kita ya, surprise. Terus beliin kue lewat dari anak gue, dia telepon anak gue yang pertama, siapin dong buat mama nanti ulang tahun di kamar di dekor gitu. Itu ide laki gue gitu. Jadi ya itu momen laki gue yang bikin surprise itu gitu. Katanya jadi nggak romantis kok. Lu lihat dong tayangannya romantisnya kayak apa ya kan. Kalau orang romantis kan kasih set gitu kan. Ini enggak, cuma begitu doang. Udah begitu doang, kelar udah. Nggak ada kado-kado spesial, nggak ada. Tapi itu menurut gue ya udah alhamdulillah ya, dia udah berjuang lah ya buat kasih surprise ke istrinya tercintanya, itu intinya. Dibikin bahagianya sama temen, sama keluarga, sama teman, turut-turut aja, bukan teman-teman spesial ya. Teman-teman sudah kita banyak yang komentar di IG, teman-teman artis pada ngucapin, namanya inget gitu ya kan. Teman-teman wartawan, teman-teman media pada bilang pada ngucapin, alhamdulillah makasih banyak. Pokoknya itu sih momen itu yang nggak pernah lupakan. Di umur 37 ini ada yang tercapai atau belum? Yang tercapai insya Allah, yang belum tercapai mah agak dicukupnya ya. Ya mudah-mudahan duit empo yang dipinjam mudah-mudahan balik lah ya. Masih belum. Bener kan? Lah kita kan ngarepin itu ya. Duit kita yang dipinjam sama teman ya kan, sama yang ditipu kemarin gitu ibaratnya. Mudah-mudahan balik lah gitu. Karena itu hak kita lah ya. Tapi ngeliat kehidupan kok gimana sih kok di usia 37 ini, dari sisi karir, sisi lebih dewasa ya Neng, lebih dewasa, lebih banyak hati-hati. Kita banyak bisa menilai teman mana baik mana buruk. Pokoknya lebih ngejaga lah. Sekarang lebih harus yang namanya kontrol. Dia kayaknya nggak baik buat kita gitu. Lebih banyak nanya ke suami. Karena kemarin kan gue terlalu war ya, jadi terlalu war jadi sama suami terlalu cuek. Jadi kalau sekarang tuh apa-apa harus nanya dulu ke suami, Pak ini baik nggak? Pak ini gimana? Menurut lu kayak gimana? Kalau menurut suami baik kita jalanin, nggak jangan. Karena sekarang gue lebih keterbuka sama suami. Karena yang udah kayak gitu buat pelajaran. Dari sisi rezeki karir tuh cemerlang lah. Alhamdulillah Neng, dari lepasnya semenjak sekarang laki gue manajerin, jadi punya sesuatu, ngerti nggak? Jadi kelihatan. Alhamdulillah kan. Kas laki gue manajerin loh. Ya begitu dah, alhamdulillah. Emang perbedaannya cuan sebelum di manajerin laki sama sekarang di manajerin laki berapa kok? Kayaknya harus dibuka sekarang apa menanti ya? Nanti aja lah ya. Kayaknya pas semenjak di manajerin sama suami, intinya kelihatan kita punya banda intinya gitu. Tapi berapa kali lipat kok kalau dari sisi itunya? Bandanya itu. Ih jauh banget Neng, sumpah. 10 kali lipat lah. Iya. Pas dipegang sama suami ya. Dipegang suami itu baru sekitar habis Desember apa sih? November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 bulan loh. Gila nggak tuh? Kelihatan lah pas dipegang sama suami. Terus kelihatan udah dibeli apa? Ada deh. Intinya ada lah, intinya gitu. Tercapai lah gitu. Ada evaluasi dari suami nggak untuk Evaluasi ada pasti, suami itu ada evaluasi. Jadi sekarang kita itu
jangan, kan ada orang yang dulu itu sudah menyakitkan kita. Kalau gua kan orangnya gini, orang yang pernah jahat sama kita anggap semuanya itu baik udah. Dulu balik lagi ke kita nih, udah pernah kita dijahatin sama kita, terus kita rangkul lagi, kita baik lagi, anggap dia itu udah nggak jahat sama kita. Sekarang begitu lagi, berulah lagi. Nah sekarang yang momen kayak gitu udah nggak ada lagi. Jadi orang-orang yang menurut gue udah pernah menyakitkan, jangan datang lagi di kehidupan gue, itu cukup udah gitu. Jadi kalau ada orang lagi baru masuk ke diri gue, jadi udah nggak ada, ibaratnya harus jaga jarak dan hati-hati. Sekarang lebih banyak nyaring-nyaring Iya, pertemanan. iya. Lebih kayak sekarang gini, suami, teman, yaitu ada di suami gue intinya gitu. Jadi semuanya harus banyak komunikasi sama laki gue sendiri gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi lebih menjaga jarak. Gimana sih kalau orang udah trauma ya? Orang udah trauma tuh kan kayak gitu. Jadi apa-apa juga harus nanya ke suami. Apa-apa ke suami, ini baik nggak, ini baik nggak gitu. Pokoknya semuanya harus ditanyakan ke suami. Tapi kalau evaluasi di usia, di pertambahan usia empuk itu dari suami itu gimana sih? Kalau di tambahnya usia penilaian suami, gue itu ya tambah dewasa lah ya, tambah dewasa dan tambah ngerti gitu. Karena gue sekarang ini kan ke suami lebih keterbukaan dari masalah keuangan, masalah kerjaan, sekarang semua yang ngatur dia. Kita sama-sama keterbukaan, dia terbuka, gue juga keterbuka. Itu mungkin yang bikin ngelancarin rezeki ya, karena kemarin-kemarin kan kita ini kurang keterbukaan. Jadi gue apa-apa kemarin tuh ya wajar ya, nggak siapa-siapa kalau kita dekat sama teman, kita ceritanya care ke teman, nggak care ke suami gitu. Sekarang lebih kayak gue care ke suami. Ya itu, bener itu nyata, karena ya rezekinya kita ada di suami juga rezekinya ada di kita, jadi kebuka lah gitu. Ibarat botol sama tutupnya klop gitu. Berarti dulu awal miskomunikasi, sekarang apakah Mpok belajar dari guru spiritual Ustadz atau gimana? Ya orang guru spiritualnya laki gue sendiri gimana? Jadi lebih pelajaran yang buat yang pertama karena kurang keterbukaan sama suami. Ini mah buat diri Empo sendiri ya, buat diri Empo sendiri, buat pelajaran diri Empo sendiri. Karena emponya kurang keterbukaan awalnya sama suami, ya mungkin kayak ditipu teman, kayak dimanfaatin teman, kayak di ini. Jadi itu buat pelajaran gitu. Karena kita nggak sharing dulu sama suami gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita tetap eksis ya di umur tua ini, apalagi 37 tahun, apalagi di dunia entertain ya. Mudah-mudahan Mpok masih diterima oleh masyarakat, masih jangan pernah berubah lah diri Mpok Alpa ini. Jadi semoga Mpok Alpa masih bisa menghibur di umur-umur tua-tua nanti ya. Bismillah ya, amin ya Allah. Nah, Pok kan surprise aja dikasih suami lewat anak nih, kayak kue gitu begini ya. Tapi Pok ada keinginan untuk menghadiahkan diri Mpok sendiri nggak sih? Dari karir yang selama ini dijalani gitu. Udah Neng, jadi selama Empok menyenangkan diri Empok nih, jadi Empok punya sesuatu buat nyenengin diri Empok. Jadi Empok beli sesuatu buat nyenengin diri Empok, ada lah gitu. Jadi Empok nggak bisa sebutin. Rumah Pok? Ada dah pokoknya. Iya, jawabnya lama iya berarti. Iya, salah satunya adalah ibaratnya yang buat diri Empok, kayak model motor lah, beli motor beli dengan cara cash gitu. Wih, harga berapa Pok? Ya elah cuma berapa juta Neng palingan. Ratusan juta? Enggak, cuma 3 juta gitu. Apa mungkin karena dulu? Kalau dulu kan mikir Neng, jadi gini, duit kita turun agak ketahuan. Duit berapanya, kita mau kredit, kita takut di dunia artis kita nggak dipakai lagi gitu. Kalau sekarang kan kita udah ketahuan ya kan, karena suami yang megang duit kapan aja masuk kita udah bisa ngeliat gitu. Kalau dulu kan kita bisa ngeliat. Sekarang tinggal nanti jadi. Ada jadi, apa kita ramein kali ya? Iya, jadi buat investasi juga. Karena kita sekarang juga sama duit juga harus hati-hati juga gitu. Karena duitnya kan licin ya. Kalau kita mah tahun diri ya. Orang mah taunya kita megang duit gitu. Kita kagak tahu duit kita turunnya 6 bulan, 10 bulan apa tahun besok gitu kan. Kan buat tabungan kita gitu. Ada keinginan investasi kayak buka usaha. Iya nih, Mpok Alpa juga pengen buka warteg deh ya. Pengennya sih buka warung kopi gitu. Pengennya pengen nggak ngontrak. Pengennya punya lahan sendiri, buka warteg, kopi gitu Neng, pengen begitu. Lagi mikir begitu. Kalau pengen buka usaha Alpa Musik kan udah mulai berjalan lah ya.
dangdut Kalempo kan emang awalnya dari biduan gitu. Pengen punya lighting udah punya ya kan, lighting panggung udah punya. Ntar dikit lagi pelan-pelan mixer apa gitu, pelan-pelan aja kita mah. Gitu. Kok ingin mengubah gaya hidup nggak dengan bandak atau udah ada nih kan hadiah yang harganya wadidau udah ada ya kan? Apaan tuh wadidaw? Jangan lebih-lebihin gue tabok loh. Tapi mungkin gimana sih prinsip Po Alpa gitu dalam menjalani hidup ini walaupun apapun yang Po Alpa tinggal tadi kata temanku tinggal ngedip jadi gitu. Jadi gini Neng, tetap jadi diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita udah punya duit, kita mau begini jadi begini. Enggak begitu konsepnya, lebih kayak gini. Kita ini ada masanya, kita ini ada intinya tadi ada masanya. Jadi di saat nanti kita nggak ada masanya, jadi kita punya tabungan. Jadi harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Contoh kita punya tabungan, kayak contoh kayak punya kontrakan gitu kan. Jadi gaya-gaya hidup tuh tidak perlu lah. Jadi jangan egois. Jadi apa adanya diri kita aja, jangan dibuat-buat, intinya gitu. Target apa Po? Hah? Target apa ke depan? Target pengen punya kontrakan banyak nih. Berapa pintu? Aji bolot aja 146, kayaknya Po Alpa 147 kayaknya. Amin lah ya. Iya kan? Ya kan pelawak Betawi begitu ya. Pengen kontrakan bismillah ya, kita pun punya kontrakan nih kayak Sasia Gotik ya kan. Po Alpa pengen punya kontrakan banyak, bismillah ya, juragan kontrakan dah lumayan kan. Kita nggak dapat kerjaan udah dapat kode kontrakan. Gitu. Bismillah ya. Oke. Dah, amin. Makasih ya semuanya. Makasih Po. Ya. Berarti sekarang masih dalam proses mengumpulkan pundi-pundi gitu Cuan, ya? iya. Nah kan kemarin makan habis dianuin ya kan, ditipu ya kan. Kita ngumpulin lagi nih berlian kita gitu, atu yang dipinjemin sama temen kita ambilin atu lagi gitu biar ngumpul. Amin ya Allah, bismillah ya. Terakhir Po. Apa? Di usia 37 sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tadi targetnya mau bikin kontrakan. Kalau dari sisi sebagai ibu dan istri di keluarga maunya kayak gimana? Aku kalau di keluarga tetap jadi dirinya empok. Nggak pernah berubah ya, masak, nyuci, ngurus anak, apalagi ya. Udah itu aja sih. Itu yang empok tanam karena Bang Idung maunya seperti itu. Jadi jangan meninggalkan kodratnya sebagai istri. Ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, masak, nyuci, ngepel, semuanya dah pokoknya. Begitu ya, doain aja. Sip. Makasih semuanya. I love you.